Halo kawan-kawan. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal PPPK atau P3K khususnya untuk Pranata Humas atau hubungan masyarakat. Oke, sebelum memulai jangan lupa di-subscribe, like, and share ya, supaya channel ini bisa makin berkembang. Nah, soal nomor 1. Di era informasi, praktik humas pemerintah telah bergeser dari interpersonal komunikasi dalam kurung satu arah ke arah the new electoral personal atau dalam kurung komunikasi interaktif. Bagaimana strategi dan taktik komunikasi yang paling sesuai untuk saat ini? A. Selalu mempertahankan citra positif yang telah ada pada suatu instansi. B. Melayani informasi yang akurat dan berjalan secara dua arah sehingga pemerintah dapat bergandengan tangan dengan masyarakat dalam membuat kebijakan publik. C. Fokus pada membangun, mengembangkan, memelihara, dan mengelola suatu hubungan antara masyarakat dan organisasi. D. Menyampaikan suatu kebijakan atau semua informasi yang dilaksanakan oleh instansi. Nah, coba kalian jawab. Nah, jawaban yang tepat adalah B, yaitu melayani informasi yang akurat dan berjalan secara dua arah sehingga pemerintah dapat bergandengan tangan dengan masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Nah, karena pemimpin pemerintah dan petugas humas mau tidak mau harus mengubah strategi dan taktik komunikasi mereka sesuai dengan zaman sekarang. Praktik-praktik humas pemerintah dalam masyarakat demokrasi haruslah melayani informasi yang akurat dan berjalan secara dua arah sehingga pemerintah dapat bergandengan tangan dengan masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa konsekuensi kepada ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi warga negara Indonesia. Jadi, jelas sekali ya kawan-kawan. Di sini kata kuncinya adalah kita telah menjalankan negara demokrasi. Jadi, yang namanya demokrasi, praktik humas pemerintah harusnya, karena humas di sini adalah perantara dari organisasi atau instansi pemerintah dan publik, dia menjadi jembatan untuk kemudian publik juga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik itu sendiri. Nah, selanjutnya nomor 2, mengapa media relation sangat penting bagi institusi atau organisasi? A. Karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu program dan cukup efisien sehingga tidak memerlukan banyak dana dan daya. B. Untuk mendapatkan cukup pengetahuan tentang semua kegiatan yang sudah tercapai. C. Untuk menciptakan publisitas dan citra positif. D. Karena media dan pers merupakan sebagai alat, pendukung, atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas sebagai berbagai kegiatan program kerja untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan publik. Nah, coba teman-teman kerjakan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, karena media dan pers merupakan sebagai alat, pendukung, atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan publik. Nah, hal ini dikarenakan media relation atau hubungan media atau hubungan dengan media bagi atau dari sisi suatu organisasi dapat dikatakan sebagai bentuk upaya membina dan mengembangkan hubungan antara media massa dan organisasi. Itu
paling tidak mempunyai hal tersebut, paling tidak mempunyai arti bahwa organisasi tersebut telah memenuhi dan menanggapi kebutuhan, kepentingan media massa terhadapnya. Nah, perlu diketahui teman-teman, media relation dan pers atau media massa adalah alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan dalam proses publikasi dan publisitas berbagai program atau kegiatan-kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh organisasi nantinya dan telah disusun oleh organisasi sebagai program kerjanya yang akan menjadi aktivitas komunikasi humas dari suatu organisasi dengan publik. Nomor 3. Dalam strategi komunikasi, suatu manajemen komunikasi memiliki satu fungsi, yaitu fungsi informasi, yang maksudnya A. Mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. B. Sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku. C. Untuk mendidik atau mengubah struktur pengetahuan penerima. D. Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. Coba silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. Nah, yang harus kawan-kawan perhatikan di sini adalah kata fungsi informasi. Umumnya ada 4 kategori dari fungsi komunikasi. 1. Fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini di mana komunikasi dimaksudkan sebagai sumber atau pengirim maksudnya di sini komunikator menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. Nah, kedua atau B, fungsi mendidik. Nah, di mana komunikasi dimaksudkan untuk mendidik atau mengubah struktur pengetahuan penerima atau receiver atau komunikan. Yang ketiga adalah fungsi atau bagian C, fungsi memengaruhi. Berbeda dengan fungsi mendidik yang mengubah struktur pengetahuan penerima, fungsi memengaruhi lebih sebagai sumber mempengaruhi penerima informasi dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku. Jadi perbedaannya tadi antara fungsi mendidik dan fungsi mempengaruhi ini hampir sama, tapi dia berbeda dalam efek yang diutamakan itu berbeda. Yang paling terakhir ialah fungsi menghibur, yaitu sebagai sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima. Jadi jawaban yang paling tepat ya sudah jelas ialah D. Nomor 4. Mengapa strategi komunikasi pemerintah saat ini memiliki peran yang penting dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah? A. Agar pesan disampaikan dapat mengena kepada khalayak sasaran. B. Untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. C. Karena mendukung jalannya proses komunikasi. D. Bertujuan untuk membuat
sasaran percaya kepada apa yang disampaikan oleh komunikator dan mengikuti kemauan komunikator. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. Nah, strategi komunikasi pemerintah yang tepat berdasarkan pengemasan materi dan data dukung yang berkualitas melalui beragam channeling atau media komunikasi kekinian, entah itu seperti Instagram, entah itu seperti medsos-medsos yang lain, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, ataupun web-web online, platform-platform media yang lain yang kekinian dan lagi populer, menjadi isu strategis yang perlu dijadikan pengarus utama. Maksudnya pengarus utama di sini adalah sebagai arus utama dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah. Nah, kualitas suatu komunikasi pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kualitas dari komunikasi pemerintah ternyata itu sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan harus terlibat dalam proses pertukaran informasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan, dan keputusan antara pemerintah dan masyarakat. Strategi komunikasi pemerintah bertujuan untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Nomor 5. Keberhasilan komunikasi oleh instansi juga ditentukan oleh karakteristik komunikator, yakni kemampuan seseorang dalam menyampaikan isi pesan komunikasi. Salah satu karakteristik yang diperlukan adalah eksistensi komunikasi, yaitu A. Daya tarik yang dimiliki komunikator dalam penyampaian pesan yang menyangkut daya tarik fisik dan daya tarik non-fisik. B. Kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis. C. Kepercayaan penerima pesan atau komunikan terhadap komunikator yang meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian yang dimiliki komunikator untuk berkomunikasi. D. Mekanisme penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas indera penerima pesan. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis. Nah, eksistensi komunikasi atau keberadaan komunikasi atau berhasilnya komunikasi yaitu kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis, sehingga isi pesan yang disampaikan mampu menggugah dan membangkitkan inspirasi kedua belah pihak yang terlibat dalam berkomunikasi. Artinya yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Nah, perlu diperhatikan teman-teman di sini. Komunikasi itu selalu mementingkan efek. Nah, dalam konteks komunikasi yang dibahas di soal ini, komunikasi itu harus menghasilkan efek. Jadi, jika komunikasi itu tidak berefek dan isinya tidak isi atau pesan yang disampaikan dari komunikator dan komunikan itu tidak menghasilkan efek bagi kedua belah pihak, maka dalam konteks soal ini komunikasi tersebut tidak eksis. Nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja adalah A. Membuat suasana kerja terasa lebih intim.
B. Meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen. C. Mengurangi aspek negatif yang dari timbulnya konflik maupun frustasi. D. Mendorong semangat kerja. Nah, yang mana pilihan yang tepat? Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu membuat suasana kerja terasa lebih intim. Nah, komunikasi bagi pimpinan bukan saja sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sarana bukan aktivitas kerjasama keorganisasian atau organizational cooperation. Michel Tolela Myers dan Gail E. Myers dalam Ulber tahun 1992, halaman 220, menyatakan, communication is what permits people to organize. Without communication, there is no organized activity. Mungkin kira-kira artinya, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk berorganisasi. Tanpa komunikasi, tidak ada aktivitas organisasi. Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja pada umumnya bertujuan untuk, yang pertama, ialah meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen. Maksudnya di sini, aktivitas komunikasi itu meningkatkan hubungan kerja, juga kerjasama, baik antar divisi, antar divisi dengan divisi yang lain atau seksi dengan seksi yang lain, maupun antar anggota divisi secara individu dengan anggota divisi yang lain secara individu. Nah, yang kedua, mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi. Nah, maksudnya di sini aktivitas komunikasi itu untuk mengetahui atau melacak sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program kerja dari baik dari organisasi itu sendiri maupun dari unit-unit organisasi atau dengan kata lain antar divisi itu sendiri. Nah, yang ketiga, mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. Nah, aktivitas komunikasi dalam organisasi itu juga bertujuan atau juga bertujuan untuk mengurangi timbulnya konflik atau aspek negatif dalam berorganisasi, baik itu konflik antar individu, antar anggota, maupun antar unit atau departemen atau divisi atau seksi-seksi. Nah, dan yang terakhir ialah mendorong semangat kerja. Jadi, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu membuat suasana kerja terasa lebih intim. Karena yang ditanyakan dalam konteks soal ini ialah yang bukan merupakan tujuan aktivitas komunikasi. Nomor 7. Apa tujuan komunikasi organisasi? A. Meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. B. Memperkuat isi pesan komunikasi. C. Membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. D. Menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Nah, komunikasi organisasi didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu.
Nah, unit-unit komunikasi di sini mungkin bisa kita artikan ke dalam bagian dari struktural organisasi sendiri, baik itu divisi-divisi, seksi-seksi, ketua wakil ketua, dan maupun individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Karena coba bayangkan, tanpa komunikasi, mungkin kegiatan atau kerja-kerja organisasi tidak akan ada. Seperti yang telah kita bahas di pembahasan soal sebelumnya, itu mengutip Michelle Tolela Myers dan Gail E. Myers, itu menyatakan communication is what permits people to organize. Without communication, there is no organized activity. Bahkan dikatakan bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada aktivitas organisasi atau kerja-kerja organisasi tersendiri. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 8. Apa salah satu fungsi khusus komunikasi organisasi? A. Menjual gagasan dan ide, pendapat dan fakta. B. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. C. Meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain atau internal, belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain tentang apa yang dijual atau yang diceritakan orang lain tentang organisasi. D. Menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui ialah ada dua fungsi komunikasi organisasi, yaitu yang bersifat umum dan yang sifatnya khusus. Jawaban A, C, dan D merupakan fungsi umum komunikasi organisasi. Jadi, yang paling tepat adalah B. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Nomor 9. Mengapa kriteria umum news value menjadi acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis? A. Sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan organisasi dan memusatkan fakta yang menguntungkan organisasi. B. Untuk mengkomunikasikan dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat. C. Dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang perlu diliput dan dilaporkan dan mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. D. Berfungsi sebagai kontrol sosial, memberitahu, mendidik, membimbing, meyakinkan, dan membantu khalayak dalam menyikapi peristiwa. Silakan dipilih. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang perlu diliput dan dilaporkan dan mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. Nah, kriteria umum nilai berita atau news value merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter atau wartawan dan editor, untuk memutuskan fakta yang dapat dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Dengan kriteria tersebut, seorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang perlu diliput dan dilaporkan dan mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. Nah, jadi di sini teman-teman, news value itu sangat penting dalam kerja-kerja atau
dalam aktivitas jurnalistik, khususnya bagi reporter atau wartawan, editor, dan sejenisnya. Nomor 10. Apa fungsi praktisi humas dalam suatu organisasi? A. Membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi. B. Menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. C. Mengumpulkan, memverifikasi, melaporkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan berkenaan dengan peristiwa aktual, termasuk kecenderungan dan isu aktual. D. Meningkatkan ketertarikan khalayak untuk membaca, mendengar, dan menyaksikan berita. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Nah, fungsi humas sama dengan public relations, yaitu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Praktisi humas adalah orang yang melakukan fungsi tersebut. Tujuan profesi ini antara lain adalah untuk menciptakan pemahaman publik, membangun citra korporat atau organisasi atau instansi atau lembaga yang dinaunginya, dan membangun opini publik yang favorable serta membentuk goodwill dan bekerja sama. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan 10 soal dari soal-soal P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya jabatan Pranata Humas atau hubungan masyarakat. Nah, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel ini, karena dengan begitu channel ini dapat berkembang dan lebih rutin untuk membahas soal-soal P3K yang lainnya. Sekali lagi, thanks for watching.